Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, kelas 4A dengan NIM 240900025. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari MK Jaringan Komputer untuk eh, menggunakan Cisco Packet Tracer dengan ketentuan yaitu ada di sini dengan warna kuning, yaitu setting DHCP by router, IP startnya 51, lalu warna biru yaitu setting DHCP by server, lalu ada warna pink dengan setting email, lalu ada warna ungu dengan setting firewall, lalu warna orange dengan setting VPN. Lalu kita awal-awal mulai dari apa sih IP yang kita gunain, yaitu IP yang kita gunakan ada pada di sini, yaitu di setting DHCP by server. Di server 0 saya menggunakan DNS servernya yaitu 100.25.20.100 dan emailnya ada di mhs.hargatnegeri.ac.id dengan nama Rizky. Lalu kita sambungin kabel-kabelnya dulu, yaitu kita lihat pada ini kabelnya ada FA0 sama FA1. Kita lihat pada router FA0. Di FA0 kita isi dengan IP 100.25.10.1 dengan subnet masknya yaitu 255.0.0.0. Oke. Setelah itu ada pada fast internet 0. Di fast internet 0 di sini kita setting dengan 195.111.25.10 dengan subnet masknya yaitu 255.255.0. Lalu kita ke setting router setting router 1. Di setting router 1 ada fast internet 0. Nah, kita diisi dengan 195.111.25.20 subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu ada fast internet 01. Di sini kita setting dengan IP 180.25.200.10 dengan subnet mask 255.255.0.0. Lalu ada fast internet 1/0 yaitu dengan IP 150.20.25.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255 dengan dan titik 255. Oke. Lalu kita ada di server router kedua. Di router kedua ada fast internet 0 yaitu dengan dengan IP 180.25.200.20 dan subnet mask 255.255.0.0. Lalu ada fast internet 01 yaitu IP addressnya ada 150.25.150.10. lalu ada 255.255.0.0. ada fast internet 1/0 yaitu dengan IP addressnya 192.168.25.1.255.255.255.0 untuk subnet masknya. Lalu ada router 3. Di router 3 kita setting dengan fast internet 0-nya dengan IP 150.25.150.20. lalu subnet masknya ada di 255.255.0.0. lalu ada di fast internet 0-nya 0/1 ada di
IP address-nya 200.100.25.0.10, subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu di fast internet 1/0 ada pada IP address-nya 160.20.25.1 dan subnet mask-nya ada pada 255.255.0.0. Oke, setelah itu kita ke router 4. Di router 4 kita ada fast internet 0, yaitu dengan IP address 200.100.25.20 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu ada fast internet 0/1, di sini IP address-nya ada 80.25.20.1, lalu subnet mask-nya ada 255.0.0.0. lalu fast internet 1/0-nya nggak ada karena kita nggak pakai, tuh hanya 2. Setelah kita udah tahu kabelnya udah nyambung semua, kita ke server karena kita akan setting DHCP by server. Nah, di sini kita masukin ke fast internet 0, kita lihat dulu kabel fast internet 0 mana. Fast internet 0 yaitu dengan IP 100.25.10.0/24. Di sini kita masukin dengan default gateway-nya yaitu 100.25.10.1, lalu DNS servernya kita pakai 100.25.10.100 dan IP address-nya kita pakai 100, lalu ada 25, 10 dan 2 dan subnet mask-nya 255.0.0.0. Setelah udah kita setting ke fast internet 1 yaitu dengan IP 150, fast internet 1 dengan IP 150.20.25.1, lalu ada DNS servernya juga sama yaitu dengan 100.25.10.100, lalu ada start IP address-nya 150.20.25.2 dan subnet mask-nya ada 255.255.0/0. Setelah udah kita on, lalu kita add, lalu kita save. Setelah udah kita setting di DHCP service by servernya, kita ke desktop, lalu kita setting juga di IP configuration-nya menggunakan static, yaitu dengan fast internet 0 kita setting dengan 100.25.10.100, lalu ada 255. Ini IP address-nya ada 100.25.10.100, lalu ada subnet mask-nya ada 255.255. Subnet mask-nya ada 255.0.0.0, lalu ada default gateway-nya ada 100.25.10.1 dan DNS servernya masih 100.25.10.100. lalu kita setting juga di fast internet satunya IP address-nya yaitu 150.20.25.100, lalu ada subnet mask-nya 255.255.255.0.0, lalu default gateway-nya ada 150.20.25.1, lalu ada DNS servernya 100.25.10.100. Oke, setelah udah setting semuanya, kita kembali. Lalu kita klik di PC kita yaitu PC 2, lalu kita setting di IP configuration-nya dengan DHCP, yaitu akan terbentuk IP address-nya yaitu 100.25.10.4, lalu ada subnet mask-nya, lalu ada default dan DNS server-nya. Kita setting juga yang kabelnya nyambung dengan FA0, itu ada PC 2, PC 1 dan PC 0.
kita setting semuanya IP configuration-nya agar DHCP. Ya udah DHCP semua. Ini udah DHCP semua. Lalu di sininya juga di flash internet 1 kita sama-sama setting static, setting DHCP maksudnya. Setting DHCP. Lalu di laptop 1 juga setting DHCP by server. Lalu kita setting DHCP juga di level 0. Nah, udah. Ketika udah clear semua di warna biru ini, udah di setting DHCP by server semua, kita lanjut ke Oke, setelah kita udah setting server nolnya menggunakan setting DHCP by server, kita lanjut ke warna kuning dengan setting DHCP by router. Nah, di setting DHCP by router ini, di sini kita menggunakan CLI ya. Kita lihat dulu mana sih yang mau kita fast internet, mana yang mau kita buat router DHCP by routernya, itu fast internet 1.0 1/0. Kita ke CLI. Nah, karena saya sudah berhasil menggunakan DHCP by routernya. Nah, ini adalah kodenya, yaitu ada pada pertama-tama kita exit, lalu kita masukkan IP DHCP pool 1. Lalu kita masukin network kita berapa, yaitu 192.98.25.0. kita masukin, lalu di config-nya menggunakan subnet mask-nya menggunakan 255.255.255.0. Oke, begini. Save network IP DHCP ulang. Oh, enter, lalu ada network, kita networknya masukin yaitu 192.98.25.0, lalu ada 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita setting juga di default router. Nah, perbedaannya di sini ketika menggunakan settingan IP start dari 51, yaitu ada pada DHCP exclude address, yaitu kita menuliskan dengan IP 192.98.25.1 lalu disambung dengan 192.98.25.50. Jadi start IP-nya ketika kita pindah ke DHCP by server, kita akan dapetin dari 50. Ini 51. Lalu yang di laptop 3 yaitu startnya di 52. Udah IP address-nya. Lalu setelah udah, kita ke printer. Nah, di printer ini untuk nyambungin kabel ke printer ini kayak itu ada settingannya, yaitu kita ke config, kita ke setting, kita ke bukan di sini, kita ke print. Nah, di sini kita harus pakai yang namanya wifi. Yap. Lalu kita setting di wireless.
Nah, kita SSD-nya dengan nama Rizky. Di sini udah dengan SSD-nya dengan nama Rizky, lalu kita on-in. Di sini juga sama. Kita harus pakai yang kayak gini ya. Namanya wireless. Lalu kita di setting point-nya kita setting by port 1 yaitu SSD-nya dengan nama Rizky. Kalau kita on-in akan nyambung seperti ini. Oke, di sini sudah setting by servernya dengan start IP 50 yaitu 51. Lalu kita setting DHCP by server di server 1. Nah, di sini di server 1 saya menggunakan DNS servernya yaitu 80.25.20.100, lalu dengan emailnya tsn.harkatnegeri.ac.id. Oke, lalu kita langsung ke server. Kita service dulu, setting DHCP tadi yaitu device internet 1. Kita device internet 0 kita ada IP 80.25.20.1, lalu di DNS servernya kita tulisin yaitu 80.25.20.100 dengan start IP-nya yaitu 80.25.22, lalu subnet masknya yaitu 255.0.0 dan 0. Oke, lalu kita ke fast internet 1 yaitu start IP addressnya ada 160.20.252, lalu ada subnet masknya ada 255.255.0.0. Oke, setelah udah kita titik, lalu kita on. Setelah udah on, kita ke desktop, kita setting IP configuration-nya menggunakan static, itu dengan IP address-nya kita ada 80.20.25.20.100, lalu subnet masknya ada 255.0.0.0, lalu ada default gateway-nya ada 160.20.25.1 dengan DNS servernya 80.25.0.100. Setelah semua, kita ke laptop, ke PC, kita setting juga IP configuration-nya dengan DHCP. Lalu juga ini juga dengan DHCP juga. Lalu kita menggunakan ini juga, kita setting ke DHCP. Sudah, ini juga kita setting ke DHCP. Kita juga setting. Ini juga kita setting. Oke, setelah kita udah setting dari setting by server, juga setting by router, setelah itu kita akan setting email. Di sini kita setting email dari server 0 dulu. Nah, dengan nama email mhs.harkatnegeri.ac.id atau mhs.harkatnegeri.ac.id. Kita ke DNS dulu. Nah, di sini kita tulisin dengan nama MHS. Nah, di MHS yaitu dengan siname yaitu nama dari DNS tersebut dengan ada namanya yaitu MHS, lalu dengan hostname mhs.harkatnegeri.ac.id. Lalu ada kita setting juga akordnya yaitu dengan nama mhs.harkatnegeri.ac.id. Lalu kita setting juga addressnya, IP addressnya yaitu dengan 100.25.10.100 atau kita menggunakan DNS server kita. Oke, kita on-in. Setelah udah, kita ke email nih. Setelah ke email, kita domain name-nya kita set yaitu dengan nama
mhs.harkat-negeri.ac.id. Nah, di sini kita ada user 1 dan 2 dengan nama Rizky 1 dan 2. Setelah udah, kita cek ke desktop, yaitu apakah web browsernya bisa. Kita cek yaitu MHS. Oke, ternyata web browsernya bisa. Lalu kita ke laptop dengan warna pink ya, kita setting emailnya. Kita setting emailnya langsung, configuration email, kita ada Rizky 1, lalu email addressnya ada Rizky 1 dot harkat dengan titik harkat kita dari Rizky 1 dengan mhs.harkatnegeri.ac.id. lalu kita ada incoming mail servernya ada 100.25.10.100. lalu untuk outgoing mail servernya ada 100.25.10.100. lalu username-nya dari Rizky, passwordnya tadi yaitu 123. lalu kita save. Setelah udah itu kita setting juga di PC sebelah sini, kita setting email juga tadi ini, yaitu sama kayak tadi dengan cuma bedanya pada email addressnya yaitu menggunakan Rizky 2 dan username-nya menggunakan Rizky 2. Selebihnya yang ya name-nya juga beda, Rizky 2, selebihnya sama. Lalu kita udahi, kita save, lalu kita coba kirim. Kita kirim dari apa? Kita kirim dari lab Rizky 1 laptop 2 ke PC 2, yaitu dengan cara kita ke email, lalu kita klik compose, lalu kita siapa nih ke Rizky 2 yaitu pada PC 2, yaitu kita coba hi. Nah, di sini dengan output yaitu send success, berarti kita berhasil. Lalu kita kirim dari PC 2 yaitu Rizky 2 ke Rizky 1, kompos, kirim, terus di sini settingnya kayak juga. Nah, sama-sama sukses, sudah email sudah kita setting. Lalu kita juga setting email di daerah sini, di server 1 juga kita setting, yaitu sama kayak tadi, kita setting ke service lalu ke DNS. Nah, di DNS ini kita ada kita ada DSN dengan si name-nya DSN, namanya DSN, lalu dengan hostname-nya yaitu underscore dsn.harkatnegeri.ac.id dengan tipenya sinem. Lalu ada tipenya accord, lalu ada IP address-nya yaitu DNS server kita yaitu 80.25.20.100, lalu dengan name dsn.harkatnegeri.ac.id. Oke, setelah udah kita setting juga nih di emailnya, kita domain name-nya kita set dengan nama dsn.harkatnegeri.ac.id. lalu kita buat juga serve usernya ada 2 yaitu Rizky 1 dan Rizky 2 dengan password 123. Setelah udah kita ke desktop, kita coba ke webnya bisa apa enggak, kita ke web browsernya bisa apa enggak. Jadi bisa ya. Ke sini lalu kita tulis DSN, udah bisa. Setelah itu kita setting di warna pink ini ke email. Di sini kita setting dengan konfigurasinya ada Rizky 2 lalu Rizky 2 underscore dsn.harkatnegeri.ac.id dengan mail servernya itu 80.
25.20.100, lalu ada email servernya 80.25.20.100 dengan username Rizky2 dan passwordnya 123. Kita save. Oke, setelah kita save, lalu kita close, lalu kita setting juga di laptop 6 yang dengan kotak berwarna pink, yaitu setting emailnya yaitu dengan kita sama, cuman ganti your name nya aja itu Rizky1, lalu email addressnya kita ganti Rizky1 underscore tsn.hardcategory.ac.id, lalu ada username Rizky1, passwordnya 123 dengan mail servernya sama kayak tadi. Lalu kita tes. Kita dari server, kita dari email 1, dari email Rizky2 ke email Rizky1. Ini Rizky1 selesai, send sukses. Lalu kita coba kembali di laptop dengan kita kirim juga Rizky2, lalu hey send. Nah, jika sukses semua. Setelah udah sukses semua, kita akan biar bisa dari server biar bisa buka web browser dari server 1 bisa buka web browsernya server 0, dan server 1 bisa ngirim email ke server 0 juga sebaliknya. Caranya yaitu kita ke server 0, lalu kita close, lalu kita ke service, lalu ada DNS. Nah, DNS-nya kita tadi, TSN-nya kita tulis di sini dengan nama yang sama di server 1. Oke, dan ini juga sama. Lalu di server 1 juga sama, kita tulis di bagian DNS-nya yaitu ada MHS, lalu ada juga MHS dengan syname. Ini juga kita tulis agar bisa membuka web browser satu sama lain, agar bisa mengirim email dari server 0 ke server 1. Nah, kita buka di web browsernya. Nah, kita buka contoh di sini MAS. Nah, sudah bisa. Lalu kita coba di server 0, berarti kita nulisnya TSN web browser. Di sini ada TSN, bisa. Terus kita coba kirim dari email dari Rizky1, Rizky1 sini kita salin. Kita akan ngirim dari Rizky2 yaitu dengan DNS servernya yaitu dengan email addressnya yaitu tsn.hardcategory.ac.id. Kita akan mengirim email ke laptop 2 di server 0 dengan cara kita ke desktop, kita ke sleep, kita ke compose, kita masukin aja tuh send. Oke, sini udah bisa bolak-balik send sukses. Setelah udah kita hilangin, lalu kita disuruh setting VPN. Nah, setting VPN ini gimana? Di sini kita disuruhnya apa? Oh, setting VPN gunakan secret hardcat dosen 12345, lalu ada bersama nama, pasti bisa. Yaitu settingnya di mana? Di router. Lalu kita router langsung CLI. Nah, setelah CLI kita masukkan beberapa kode, yaitu ada kode ini. Nah, di sini ada ketentuannya yaitu tadi username-nya dosen, passwordnya yaitu 12345. Lalu ada konfigurasi A-nya
di sini. Lalu ada kebijakan ISA KMP juga, di sini masukin semua ini. Oke, di sini, di sini, di sini. Lalu ada Kay pasti bisa dengan nama grupnya bersama Rizky. Lalu ada Kay pasti bisa. Lalu ada full VPN-nya yaitu pakai VPN ku. Dan di sini kita pakai fast internet 0/1. Kita buktiin apakah bisa pakai VPN apa enggak. Kita cek ini. Kita ke VPN. Coba bersama Rizky pasti bisa. Hostname-nya yaitu ada di 1 di router 0, yaitu ada di 195.111.25.10. lalu username-nya ada dosen, lalu ada 1 2 3 4 5. Kita connected. Oke, VPN is connect. Kita connect, lalu kita ke sini, kita cek VPN dulu, lalu kita bersama Rizky. Nah, grup key-nya yaitu pasti bisa. Lalu ada host IP-nya ada 195.111.25.10. Sini ada dosen, ada sini ada 1 2 3 4 5. Kita connect. Oke, bisa. Setelah itu kita ada satu lagi, yaitu di VPN di sini bersama Rizky. Lalu kita add UK-nya yaitu pasti bisa. Buat IP-nya 195.111.25.10. Username-nya ada dosen. Lalu passwordnya ada 1 2 3 4 5. Connect. Oke, VPN is connect. Setelah udah, kita akan coba setting firewall. Nah, kita amin dulu VPN-nya biar enggak ganggu. Kita disconnecting dulu. Kita disconnecting dulu. Ini juga disconnecting. Lalu ini juga. Oke. VPN juga, lalu kita coba tes dulu. Kita sini, dari sini ke sini. Tidak bisa. Tidak bisa semuanya. Dari sini. Tidak bisa. Terus dari sini ke sini. Tidak bisa. Lalu dari server ke server. Tidak bisa. Lalu dari ini ke sini coba. Tidak bisa juga. Nah, setelah kita udah bisa semua, kita akan setting yang namanya firewall. Nah, setting firewallnya berdasarkan server. Jadi setelah itu kita kan udah setting VPN juga, lalu kita coba tes dulu. Kita sini, dari sini ke sini. Tidak bisa. Tidak bisa semuanya. Dari sini. Tidak bisa. Terus dari sini ke sini. Tidak bisa. Lalu dari server ke server. Tidak bisa. Lalu dari ini ke sini coba. Tidak bisa juga. Nah, setelah
Setelah kita udah bisa semua, kita akan setting yang namanya firewall. Nah, setting firewallnya berdasarkan server. Jadi kita sini, lalu kita klik ini, lalu kita pilih yaitu deny, yaitu kita masukin 160, yaitu warna ungu ya, 20.25 titik. Coba kita lihat input, kita lihat dulu. Kita lihat dulu berapa sih IP laptop ini. IP-nya 2 dan di sini 4. Jadi yang di sini 2, yang di sini 4. Jadi yang deny adalah di sini 2. Kalau kita masuk ke IP, lalu ada 2.0.0, kita ATT, lalu kita allow. Yang allow tadi berapa? 4. Jadi di sini allow kita 160.20.25.4. Sini kita pilih IP, sini kita ada 0.0.0.0, kita DP, kita save keduanya, save, lalu kita save. Oke, setelah kita cek firewall, kalau allow, ini kan allow, yang allow, kita tes ke sini, dia masih sukses. Kita tes ke server juga, dia masih sukses. Tapi kalau deny, kita kasih ke sini, dia akan valid, dia nggak akan pernah bisa karena kita settingnya deny. Oke, tapi kalau dari sini dia masih bisa. Nggak bisanya yaitu dari laptop 4 ke server. Oke, sudah. Lalu kita coba tes dari setting VPN ya tadi. Lalu kita bisa. Lalu ada hostname-nya yaitu 195.111.25.10. Di sini ada dosen, ada 1, 2, 3, 4. Kita connecting. Oke, VPN is connect. Oke, lalu kita connecting juga di sini. Ini ada 195.111.25.10. Lalu desainnya dosen, lalu password kita 45. Ya, connect. Oke, kita udah connect. Nah, maksud saya yaitu kita kirimkan ke dari laptop 0 yang di VPN ke PC 3 yang di VPN, itu akan valid. Lalu dari laptop 0 ke laptop 3 yang nggak di VPN, itu juga akan valid. Tapi ketika kita setting dari VPN, dari yang di VPN ke yang sama-sama nyambung dari router 0, yaitu kita sini, itu akan sukses. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih, saya Rizky Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.